Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena hari ini kita sedang memperingati kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita ambil satu tema, cara yang sama, dengan cara yang sama. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dia akan turun ke bumi dengan cara yang sama. Ya, jadi tema kita adalah cara yang sama, dengan cara yang sama. Saudara, kita bisa lihat next, saudara-saudara, inilah ayat yang kita sedang baca atau sedang kita bahas, yaitu di dalam Kisah 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, jadi kalau kita akan ringkas, coba kita lihat next-nya, ya saudara-saudara. Nanti kita akan bahas menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah, hai orang-orang Galilea. Bagian yang kedua adalah Yesus yang terangkat ke surga. Bagian yang ketiga, akan datang kembali. Ya, Yesus akan datang kembali. Yang keempat adalah dengan cara yang sama. Seperti Tuhan Yesus terangkat, maka dia akan datang dengan cara yang sama. Yang kelima, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus akan turun ke bumi, saudara-saudara, seperti yang dilihat oleh murid-muridnya, dia naik ke surga. Oke, kita akan bahas yang nomor 1. Kenapa ada kata-kata hai orang-orang Galilea? Kenapa Tuhan tidak katakan orang-orang Galilea? Tidak begitu. Tetapi Tuhan Yesus katakan hai orang-orang Galilea. Saudara-saudara, sebutan hai itu adalah sebutan yang lebih berwibawa. Sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai juru selamat, dia tidak katakan orang-orang Galilea. Tetapi dia katakan, hai orang Galilea. Tuhan Yesus mau sebut dirinya ada lebih tinggi dari mereka. Amin, saudara. Amin. Apakah Tuhan sama dengan saudara? Enggak. Sama? Bisa dibantu dijawab? Sama? Enggak. Yang lain sama? Kok enggak ada suaranya? Enggak. Saya butuh suara saudara. Sama atau beda? Beda. Ya, maka itu Tuhan Yesus dengan kewibawaannya dikatakan, hai orang-orang Galilea. Jadi dia dengan kewibawaannya bahwa dia lebih tinggi dari semua orang. Hai orang-orang Galilea, ya. Bukan begini, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat, tidak begitu. Hai orang Galilea, ya. Dia menunjukkan satu kewibawaan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Saudara, kewibawaan dengan penuh hikmat bahwa dia sungguh-sungguh dia adalah kepala. Dia bukan sama dengan kita. Kita adalah anggota tubuhnya. Tapi Tuhan Yesus adalah kepala kita. Ingat baik-baik, saudara-saudara, kita harus menjadikan Tuhan sebagai kepala, ya. Oke, next. Saudara-saudara, kita masuk di poin yang kedua, yaitu Yesus terangkat ke surga. Injil Lukas itu mengisahkan mengenai Tuhan Yesus adalah berakhir dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kalau saudara perhatikan Injil saudara, Injil Lukas, itu kisahnya Tuhan Yesus itu berakhir dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kalau saudara baca, nanti baca ya di rumah. Berakhir dengan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Ya.
Coba saudara lihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-15. 51. Terima kasih. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Ya, jadi mengakhiri kitab Lukas dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul-Rasul, ya Kisah Rasul-Rasul, itu dimulainya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kalau sudah Lukas dan Kisah Rasul-Rasul itu penulisnya sama, yaitu Lukas, ya. Lukas di dalam Injil Lukas mengakhiri dengan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tetapi Lukas menyambungnya dengan Kisah Para Rasul, yaitu dia yang menulis, dimulai dengan kenaikannya ke surga. Ya, jadi sudah jelas, mari kita lihat next. Nah, Injil Lukas itu mengisahkan pelayanan Yesus yang menjadi daging di bumi. Ya, jadi kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, itu saudara baca itu pelayanannya Tuhan Yesus. Ya, dia memakai tubuh jasmani, memakai daging, ya, tubuh jasmani. Ya, dia waktu dia melayani di muka bumi, saudara-saudara, dia menanggalkan kealahannya. Dia menggunakan sepenuhnya akan Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tepatnya dia adalah firman yang menjadi manusia. Tepatnya adalah putra Allah, anak Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, dia adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Yang pertama adalah Allah Bapa, yang kedua adalah Allah Anak atau Allah Putra, yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam meeting mereka, dalam rapat mereka, mereka memutuskan bahwa Tuhan Yesuslah, yaitu firman atau anak Allah, atau putra Allah itulah yang akan menjelma menjadi manusia, yaitu firman yang kemudian menjadi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi ketika Yesus ada di muka bumi, dia itu betul-betul sebagai daging, sebagai tubuh jasmani kita, ya, seperti kita persis. Hanya dia mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya. Dia tidak mengandalkan kealahannya. Ya, dikatakan di dalam Alkitab, dia mengosongkan dirinya. Dan dia mengandalkan 100% dia mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak menggunakan kealahannya. Dia menggunakan atau mengandalkan Roh Kudus. Saudara-saudara, saudara bisa lihat. Tuhan Yesus waktu jadi manusia, daging sepenuhnya, tidak menggunakan kealahannya. Tapi saudara-saudara bisa lihat. Dia diapain sama manusia aja. Dia itu tetap merasakan nikmat dengan Allah. Ya, saya suka sekali dengan kesaksian dari Ibu Mary, saudara. Saya suka sekali. Dari sekian banyak kesaksian yang saya lihat mengenai bahwa kerajaan surga atau gereja adalah bicara mengenai kenikmatan dengan Tuhan, ya, dengan Roh Kudus. Ya, kita gereja itu artinya menikmati Roh Kudus. Ya, di dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap menikmati Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah gereja. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu sedang mendirikan gereja di muka bumi, yaitu dimulai dengan kitab Lukas yang mengisahkan tugas Tuhan Yesus yang menjadi daging di bumi. Saudara, kita bisa lihat teladannya Tuhan Yesus. Dia diludahi, hatinya tetap damai, tenang. Ya. Dia mau dimasukin kemana, saudara? Jurang. Dia tetap tenang. Hanya menghindar karena belum waktunya. Tetapi setelah waktunya, dia menyerahkan dirinya. Ya, saudara, mati di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah teladan bagaimana Tuhan Yesus melayani Bapaknya di muka bumi ini. Dia jadi manusia, saudara-saudara. Dia menjadi daging. Dia menjadi
teladan bagi kita semua. Bagaimana hidup Tuhan Yesus walaupun mati di atas kayu salib, walaupun dia menderita, sebelum mati di atas kayu salib, dia ada di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Saudara-saudara, dia hampiri murid-muridnya. Murid-muridnya tidur. Saudara, dia berdoa lagi. Dia berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berdoa 1 jam saja? Tapi dia tetap tertidur. Kemudian dia tetap berdoa kembali. Sampai 3 kali. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau memberi teladan kepada kita. Saudara, walaupun kita masih menggunakan tubuh jasmani yang sama, daging saudara. Saudara-saudara, tapi engkau dan aku bisa menikmati Tuhan sebagai gereja. Sebagai gereja kita harus bisa menikmati Tuhan. Saudara-saudara, walaupun kondisi dan situasi apapun, bisa menikmati Tuhan. Saya kasih contoh. Setelah ditangkap, apa yang dibuat oleh Petrus? Dipotong itu saudara. Hamba dari imam itu saudara. Dipotong, Tuhan Yesus bilang apa? Dia menikmati Tuhan, menikmati Bapaknya. Jangan kamu main pedang. Orang yang main pedang akan mati dengan pedang. Tuhan Yesus ambil apa saudara? Karena dia bisa menikmati Bapaknya. Saudara-saudara, dia ambil daun telinga itu dan ditempelkan kembali. Ya, saudara bisa lihat di sini bagaimana namanya gereja, namanya jemaat, namanya tubuhnya Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjadi kepala kita, yaitu kita anggota tubuhnya. Yesus adalah kepalanya. Apa yang dibuat saudara-saudara? Dia memberi teladan. Jadi di dalam Injil Lukas dia mengisahkan ministrinya, pelayanan Yesus menjadi daging di bumi. Itu untuk menjadi contoh kita sekarang. Dalam Kisah Rasul-Rasul mencatat Kristus yang bangkit. Ya. Tuhan Yesus bangkit dan dia terangkat ke surga. Ini menunjukkan pelayanannya di surga melalui orang-orangnya beriman. Jadi kalau saudara lihat di Kisah Rasul-Rasul, bagaimana saudara setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya, saudara-saudara, ini dia melanjutkan pelayanannya di surga. Melalui apa saudara? Melalui orang-orang yang beriman di muka bumi. Melalui kita. Melalui Yesus naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya di surga. Dengan mencurahkan Roh Kudusnya di muka bumi. Saudara-saudara, melalui kita orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dari ini kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan Yesus tidak pernah selesai. Dia masih di surga. Saudara, dia di surga. Dia tetap menjadi kepala dalam hidup kita. Dan dia sudah menyerahkan Roh Kudusnya kepada kita untuk memimpin kita. Jadi saudara-saudara, hidup orang Kristen itu adalah hidup penuh dengan kenikmatan. Bukan menikmati penderitaan, tapi menikmati siapa saudara? Tuhan. Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Mari next. Nah, kalau saudara lihat dalam kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini namanya Injil, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Tuhan dalam kitab Injil, Tuhan seorang diri. Ya, waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Ini sejajar dengan Lukas tadi, ya. Tuhan itu seorang diri merampungkan, menyelesaikan pelayanannya di muka bumi dengan hanya menaburkan dirinya sebagai benih kerajaan Allah ke dalam orang-orang berimannya. Saat itu gereja belum terbangun. Artinya Tuhan Yesus itu, dia itu nabur nyawanya. Mati di atas kayu salib. 3,5 tahun Tuhan Yesus itu sebagai manusia. Seperti saudara dan saya.
Hanya dia mengandalkan Roh Kudus. Hanya dia bisa menikmati Roh Kudus. Engkau dan aku sekarang juga sudah sama menerima Roh Kudusnya. Hanya kadang-kadang mengandalkan Roh Kudus. Kadang-kadang menjadikan Roh Kudus itu sumber hidupnya. Kadang-kadang. Tapi banyaknya lupanya. Nah, maka itu saudara dan saya, saudara tidak bisa menikmati Tuhan. Mestinya kita bisa menikmati Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan seorang diri menyelesaikan pelayanannya di muka bumi. Coba saudara lihat, murid-muridnya aja suruh doa, bilang apa? Ngantuk Tuhan, ngantuk. Sejam aja, ngantuk. Samakan dengan saudara, ya. Karena murid-muridnya tidak mengandalkan Roh Kudus. Mestinya gimana? Bangun pagi saudara katakan, Tuhan, Engkau adalah hidupku. Tuhan, Engkau adalah sumber hidupku. Dalam segala kesulitan di dalam pekerjaan kita harus katakan, bukan harus, tapi itu merupakan satu kebutuhan dalam hidup kita. Tuhan, Engkaulah hidupku. Engkau adalah sumber hidupku. Engkaulah air hidupku. Engkau adalah mana hidupku. Engkau adalah buah pohon kehidupan itu. Ya, amin saudara. Amin. Jadi saudara bisa ya seperti Tuhan. Asal kalau saudara, kita sama kok, sudah menerima Roh Kudus yang sama. Hanya Tuhan Yesus itu bedanya ini saudara. Aku bicara dari apa yang aku dengar dari Bapakku. Apalagi saudara-saudara, aku melakukan dari apa yang aku lihat dari Bapakku. Nah, itu bedanya. Kalau saudara ambil keputusan sendiri, sehingga tidak mengandalkan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Dia diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa saudara-saudara? Mewakili Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau engkau menghormati Roh Kudus, sama dengan engkau menghormati Tuhan Yesus. Sama dengan menghormati Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan seorang diri merampungkan pelayanannya di muka bumi. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena dia menjadi daging tadi. Sebagai benih kerajaan Allah ke dalam orang-orang berimannya. Saat itu gereja belum terbangun. Mana gereja terbangun? Belum. Waktu di kisah di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu, murid-muridnya belum berpartisipasi, belum terbangun. Persekutuan itu belum terbangun, ya, belum terbangun. Tetapi sekarang sudah terbangun karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia merampungkan pelayanannya dia. Dia telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita semua bisa berfungsi sebagai gereja. Ingat gereja apa saudara? Gereja adalah menikmati Tuhan. Ya, supaya kita bisa memberi kenikmatan kepada Tuhan dan memberi kenikmatan kepada sesama. Ingat, kalau engkau sedang bersekutu seperti ini atau dimanapun engkau bisa berjumpa, saudara-saudara, biarlah kita saling menasihati seorang dengan yang lain. Karena kita harus memberikan kenikmatan kepada Tuhan dan kenikmatan kepada sesama. Saya mau bertanya begini. Kalau ada di antara saudara kita yang salah, kemudian kalau kita membiarkan dan tidak menasihati, saya mau bertanya, Bapak di surga, Bapak kita semua, rasanya gelisah apa enggak? Gelisah. Saya jangan dijawab angguk, jawab dengan suara. Gelisah. Ya. Jadi saudara, kalau engkau ingin memberikan kenikmatan kepada Tuhan dan engkau memberikan kenikmatan kepada sesama, kita harus saling menasihati. Untuk apa saudara? Supaya bisa memberi kenikmatan kepada Tuhan dan memberi kenikmatan kepada sesama. Next. Di dalam kisah rasul-rasul, tadi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sekarang di dalam kisah rasul-rasul, Tuhan itu bersama-sama dengan orang berimannya, bersama-sama dengan kita. Tuhan melalui orang-orang berimannya, ya, bersama kita, melalui kita,
Saudara-saudara, di dalam kebangkitan dan kenaikannya, setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik, saudara-saudara, bersama-sama kita dan melalui kita, Tuhan Yesus tuh merampungkan, menyelesaikan pelayanannya di surga. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menaburkan benihnya, nyawanya di muka bumi. Dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara-saudara, tetapi dalam Kisah Rasul-Rasul, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, melalui kita, di dalam kebangkitan dan kenaikannya, menyelesaikan tugasnya di surga. Dengan cara apa, saudara? Menyebarkan dirinya. Kok Tuhan Yesus menyebarkan dirinya? Setelah nanam, dia menyebarkan dirinya melalui kita. Kepada orang-orang lain, saudara-saudara. Menyebarkan dirinya. Dirinya disebarkan melalui siapa, saudara? Bisa dibantu jawab? Yang cepat, jangan lama. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu melalui Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus dulu menanamkan dirinya. Mati di atas kayu salib untuk kita di bumi. Setelah itu dia naik ke surga. Ya saudara, setelah naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita. Di dalam kita, yaitu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, itu dia menyebarkan dirinya. Jadi Tuhan Roh Kudus itu adalah dirinya Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus masih jadi manusia, coba Tuhan Yesus misalnya khotbah di sini. Yang di rumah gimana? Kalau saudara mengalami kesulitan di Sumatera, kemudian ada lagi yang kesulitan di Kolombia. Kolombia itu mana ya? Sebelahnya timur-timur ya kali ya. Ya kan? Sekarang saya tanya, kalau Tuhan Yesus masih jadi daging, jadi manusia, bingung apa enggak bingung? Bingung. Bingung, maka itu dia naik ke surga. Saudara-saudara, dia mengutus rohnya, mengutus Roh Kudus. Pribadi Allah yang ketiga diutus di tengah-tengah kita supaya apa? Saudara di sini menjerit sama Tuhan. Orang yang ada di RRT menjerit. Apa masalahnya? Roh Kudusnya, Yesusnya ada di mana? Mana? Ya. Jadi walaupun saudara di kolong jembatan, walaupun saudara pakai kapal selam, saudara-saudara, atau saudara ada naik pesawat terbang, ya, dia ada di situ, karena dia ada di dalam roh kita masing-masing, ya. Saudara dikatakan dia menyebarkan dirinya sebagai perkembangan kerajaan Allah, ya. Jadi saudara-saudara, kerajaan Allah itu apa? Ya saudara dan saya, masing-masing kita, ini kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kepemerintahan Allah. Saudara, kerajaan Allah adalah kepanjangan, adalah kerajaan surga, ya. Karena ada kerajaan surga, ada kepemerintahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kepemerintahan Allah terjadi dalam hidup kita. Ya, untuk apa, saudara? Kerajaan Allah, ya, itu untuk pembangunan gereja. Ya, gereja itu apa, saudara? Gereja bukan agama. Ya, gereja itu bukan agama. Tapi gereja adalah menikmati kehidupan Allah. Supaya kita bisa memberi kenikmatan kepada Allah. Dan memberi kenikmatan kepada orang lain. Ya, di mana saudara? Bagi pembangunan gereja di seluruh muka bumi. Mari kita lihat next. Di dalam Matius 16 ayat 18. Coba saudara lihat ini. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, hai Petrus, engkau adalah Petrus. Ya, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas Petrus ini, aku akan mendirikan jemaatku. Orang-orang yang menikmati Tuhan dan orang-orang yang memberi kenikmatan kepada Tuhan dan memberi kenikmatan kepada sesama. Ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi melalui Petrus, saudara-saudara, ini Petrus sudah menyangkal belum? Belum. Jangan ragu-ragu kalau salah. Kita kan belajar sama-sama, ya kan? Nggak apa-apa, jawab salah nggak apa-apa. Yang penting saudara-saudara kita kemukakan yang kita tahu.
supaya saya tahu, saudara tahu apa tidak tahu gitu. Kan kita belajar sama-sama, ya kan saudara? Ya. Jadi kalau ditanya jawab ya. Jawab saudara, jangan takut salah. Orang salah itu bagus, karena begitu salah kalau dia bertobat tidak mengulang salahnya lagi, ya kan? Ya kan? Betul nggak saudara? Kalau saudara pura-pura betul, ya saudara selamanya akan terus berbuat salah. Ya, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ini, saudara-saudara, Petrus, saudara-saudara itu masih belum menerima Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara-saudara baru Petrus menerima Roh Kudus. Ya, saudara-saudara begitu menerima Roh Kudus, hidupnya menikmati Allah dan dia bisa memberi kenikmatan kepada Allah dan sesama. Dan saudara-saudara, disitulah orang baru bisa mendirikan jemaat Tuhan. Disitulah baru orang bisa mendirikan gereja. Jadi apa itu gereja? Gereja itu bukan gedungnya. Saudara, gereja itu bukan jumlah orangnya. Tapi gereja adalah bagian-bagian orang-orang yang berkumpul di situ yang bisa menikmati Allah. Saya tidak bisa bilang saudara itu jemaat. Ya, kecuali mungkin jemaat duniawi, ya. Tapi kalau dibilang jemaat, saudara, adalah gereja adalah orang-orang yang bisa menikmati Tuhan. Saya mau bertanya, apakah saudara sudah bisa menikmati Tuhan? Enggak usah jauh-jauh. Sekarang? Iya. Harusnya iya. Ya. Apa itu menikmati Tuhan? Saudara-saudara, menikmati Tuhan, saudara itu bisa merasa tenang, lega dalam segala situasi dan kondisi. Mungkin di rumah saudara ada gorengan yang belum terangkat, apinya belum dimatikan. Mungkin saudara di rumah saudara terancam oleh suami atau istri. Mungkin saudara di pekerjaan terancam juga. Tapi apakah saudara dan saya saat ini bisa merasakan tenang dan lega? Pikirannya tenang, hatinya lega. Kok saya mau bilang lega? Lega, ya kan? Nah, saudara, apakah itu saja? Tidak. Saudara-saudara, engkau bisa merasakan hadirat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ya, jadi saudara, kalau engkau dimanapun, saudara itu mesti cek. Apakah saudara merasakan ketenangan dan kelegaan? Apakah saudara bisa merasakan damai dan sukacita di tengah-tengah badai? Cek lagi. Apakah saudara rasakan hadirat Tuhan? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mesti dicek. Saudara-saudara, itu yang saudara tahu, itu namanya gereja. Apa saudara? Gereja. Gereja itu. Kalau saudara nggak rasakan di tengah badai, saudara, Tuhan Yesus di tengah badai. Murid-muridnya bilang apa? Tuhan, kami semua binasa. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Begitu Tuhan Yesus menghardik, tenang. Jadi badai itu biarlah badai. Tetapi apakah jiwamu tenang dan engkau mendapat kelegaan? Ya, itu namanya baru gereja. Gereja tidak tergantung dengan penderitaan. Tapi gereja juga tidak tergantung kepada apa yang kita miliki. Semua yang kita miliki baru kita bersukacita. Bukan begitu. Gereja bukan terdiri dari harta duniawi dan kepandaian, tetapi gereja terdiri damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya, sedikit mengenal artinya gereja, ya kan? Kita kan biasanya kenal agamamu apa? Kristen, ya kan? Kristen itu adalah penganut ajaran, ya. Begini. Agama, A itu tidak, gama itu supaya beraturan. Supaya saudara tidak beraturan begitu. Jadi dikasih aturan terus. Akhirnya berontak.
Mana ada orang beragama yang hidupnya jadi benar? Nggak ada. Benar luarnya, dalamnya bobrok. Ya, tetapi kalau saudara sungguh-sungguh menjadi menikmati Tuhan, ya saudara pasti lagunya damai di bumi, na 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 na, ya kan saudara. Ini bukan guyon saudara, ini serius. Tapi juga bukan seriosa, tapi serius, haleluya. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi zaman di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara, dalam kitab Injil itu Tuhan Yesus kan jadi manusia, saudara-saudara. Tapi dia sudah merancangkan kalau saya nanti naik ke surga, saya akan mencurahkan Roh Kudus dan Petrus akan menerimanya. Maka Petrus akan bisa menikmati Tuhan karena menerima Roh Kudus. Yang kedua, Petrus bisa memberi kenikmatan kepada sesama dan Petrus bisa memberikan kenikmatan kepada Tuhan. Ya, oke. Next. Nah, ini sekarang masuk di babak 2, yaitu Yesus yang terangkat ke surga. Saudara-saudara, Yesus terangkat ke surga itu untuk apa? Sejatinya untuk apa? Demi menyusun tubuhnya. Tubuhnya siapa? Tubuhnya siapa? Jangan takut. Kita. Iya, orang-orang yang percaya. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, dia nggak bisa nyusun tubuhnya. Ya, kita nggak bisa tersusun, nggak bisa satu. Mungkin kita ada yang jadi tangan, mungkin ada yang jadi kaki, jadi badan, dan lain sebagainya. Ya. Nggak ada itu gereja, itu nggak ada. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyusun tubuhnya, untuk menyusun gerejanya. Ya, bukan menyusun agama ya, menyusun tubuhnya. Tubuhnya itu adalah organisme, bukan organisasi. Apa saudara? Organisme, yaitu tubuhnya. Ya, tubuhnya itu apa saudara? Tubuhnya itu adalah kepenuhannya. Apa itu artinya kepenuhan? Yesus itu kepala, kita semua adalah anggota tubuhnya. Bisa nggak kita ini punya pendapat sendiri-sendiri? Nggak boleh mestinya, nggak bisa. Karena kita ini adalah tubuhnya. Maka itu dikatakan demi menyusun tubuhnya. Sedangkan dia sendiri sebagai kepala dan kita semua adalah kepenuhannya. Coba, kalau ada orang yang otaknya mampet, stroke. Saya tanya, tubuhnya bisa jalan sendiri enggak? Enggak bisa. Jalan aja begini-begini. Ya kan saudara? Enggak bisa. Kalau stroke-nya itu ngenaknya saraf di mata, di otak ya, tapi yang berhubungan sama mata, itu mata enggak bisa digerakkan. Ya saudara, mata saudara bisa buta. Tetapi kalau saluran di otaknya itu lancar kembali, dia bisa lihat lagi. Tapi kalau mampet lagi, buta lagi. Ya, jadi saudara bisa lihat Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudusnya demi menyusun tubuhnya, demi menyusun kita semua. Ya, sebab Tuhan Yesus itu kepala. Ya, dan kita adalah kepenuhannya, dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara bisa nanggap? Coba saudara lihat. Gereja itu adalah kepenuhan Tuhan Yesus. Jadi enggak pakai pikirannya masing. Walaupun kita dibilang begini. Kita dibilang begini saudara-saudara. Rambut sama hitamnya. Tapi pendapat orang berbeda-beda. Nah, berarti siapa yang jadi kepala? Kalau peribahasa tadi, siapa yang jadi kepala? Salah nggak apa-apa, jawab. Hah? Siapa yang jadi kepalanya? Kalau kita berbeda pendapat itu pakai kepalanya masing-masing. Tapi kalau saudara semua ikuti Roh Kudus, pendapat kita akan jadi sama. Jadi kalau saudara suka punya pendapat yang berbeda, saudara-saudara nyeleneh,
ya saudara-saudara, itu pakai kepala masing-masing. Yesus naik ke surga, mencurahkan Roh Kudusnya, saudara, itu untuk menyusun tubuhnya, yaitu kepenuhannya. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita ini jemaat Tuhan, itu kepenuhannya dia. Untuk apa? Kita diberi kenikmatan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa itu semua? Pekerjaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Walaupun badai itu bergelombang menimpa kita, tetapi kita bisa memberikan kenikmatan kepada Tuhan dan memberikan kenikmatan kepada sesama. Ya. Mulai kebuka enggak saudara? Ya. Mulai kebuka enggak? Sekarang saya akan bicara next lagi. Yaitu Yesus yang terangkat ke surga. Masih poin Yesus yang terangkat surga. Yesus terangkat ke surga itu untuk mengekspresikan dia. Dia itu Yesus. Ya. Bahkan sebagai kepenuhan Allah. Jadi bukan saja kita dipenuhi oleh Yesus, di mana Yesus menjadi kepala dan kita adalah kepenuhannya. Kemudian kita memenuhi, dengan kepenuhan Yesus itu kita memenuhi semua dan segala sesuatu. Maka itu orang Kristen itu, saudara-saudara, orang Kristen itu adalah orang Kristen. Gereja atau jemaat Tuhan atau anak-anak kerajaan surga itu adalah memberikan kenikmatan kepada orang lain. Jangan lupa saling menasehati. Ya kan. Jangan temennya kayak gitu dibiarin terus. Jangan. Ya saudara, kalau ada yang nggak benar, saudara-saudara dekati dia, nasihati. Ya. Tujuan kita hidup itu untuk kenikmatan orang lain. Apalagi itu adalah demi memberi kenikmatan kepada Bapa di surga. Ya. Sekarang ini kita akan lihat kepenuhan Allah. Ya, jadi kita ini kepenuhan Allah. Tidak saja kepenuhan Yesus. Ya, memang hari Pentakosta kita dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu tujuannya kita dipenuhi oleh Yesus, kemudian bersamaan itu juga kita dipenuhi dengan Allah. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Saudara-saudara, kalau engkau menikmati Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara, engkau dipenuhi dari kekepalaan dari Tuhan Yesus, kepemimpinan daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan dapat mengenal kasih itu, kasihnya Bapa, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, kalau saudara itu bisa menikmati Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saudara itu nikmat ya, kenikmatan. Saudara, kalau saudara sedang duduk, saudara itu apa yang saudara nikmati? Kalau saudara sedang berdiri, apa yang saudara nikmati? Ya, saudara cek di tengah-tengah badai sekalipun, apakah engkau bisa menikmati Tuhan? Ada damai, ada kelegaan, ya, ada sukacita. Terus apalagi saudara? Di dalam tubuhmu itu apa yang kau rasakan? Saya suka cek saudara-saudara. Ya, saya tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Ya, contoh, kalau saya habis negor orang, saya cek apakah saya kehilangan hadirat Tuhan tidak. Ya, biasanya saya periksa diri saya, adalah hadirat Tuhan itu ngalir dalam hidup saya. Ya, ada damai, ada sukacita, cek tubuh itu ada aliran kuasa hadirat Tuhan tidak. Biasanya saya terus cek kembali,
Saya angkat telapak tangan saya ini ke surga. Saya rasakan hadirat Tuhan, tidak. Ya, jadi ojo kebablasan. Tahu bahasanya ojo kebablasan? Jangan terlanjur ditinggalkan Tuhan, dimasukin setan, ora kroso opo-opo. Apa tahu ora kroso opo-opo? Nggak berasa. Lah itu yang repot. Ya, jadi kita mesti cek demi cek. Hidup itu harus dicek. Ya, harus dicek. Jangan sampai kita itu mendukakan Roh Kudus atau menghina Roh Kudus. Ya, sudah diomongin terus bandel. Ya, saudara, jangan sampai ke situ. Jadi itu yang kebiasaan saya pakai. Ya, saya mesti cek badan saya. Ya, di badan saya itu ada kelegaan, ada ketenangan enggak? Terus ini yang biasa saya pakai ya. Ini yang biasa saya pakai ya. Terus ada damai, ada kelegaan ya. Terus ada sukacita. Terus biasanya saya periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada aliran hadirat Tuhan enggak? Ada aliran urapan Tuhan tidak? Yang kedua. Yang ketiga, saya telentangkan kedua tangan saya ke surga. Saya masih ada rasa aliran kuasa Allah enggak? Nah, itu yang saudara mesti cek. Untuk memastikan bukan hasil kekepalaan kita, tapi hasil kekepalaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tiap orang, tiap saat, tiap waktu pasti menghadapi badai. Tapi cek apakah Allah ada di pihakmu. Allah hadir dalam hidupmu. Itu sebabnya saya suka bilang, kulihat di wajahmu kemuliaan iblis. Kita kan suka jadi orang Kristen, bukan jadi gereja. Kita sukanya jadi gereja duniawi, bukan jadi gereja. Dampaknya apa, saudara? Walaupun kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, tetapi kita ada di tahta iblis. Ya, saudara bisa lihat YouTube yang sudah berlalu. Ya, oke. Jadi, saudara, kasihnya Tuhan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah badai. Saudara-saudara, kalau engkau tenang di tengah-tengah badai, engkau akan punya iman. Dan seperti Tuhan Yesus katakan, hai angin dan taufan, berhenti engkau. Dan dia berhenti. Tapi kalau engkau khawatir, takut, bimbang, saudara, mau ngomong gitu pun gak bisa. Ya, tapi kalau saudara dengan tenang, karena engkau percaya kepada Tuhan, engkau jadi tenang. Karena engkau jadiin Tuhan Yesus itu kepala dalam hidupmu, engkau jadi tenang. Apa yang terjadi? Engkau mengatakan itu dengan iman, dengan keyakinan. Dan saudara-saudara, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, kan gak mungkin orang punya masalah kok tenang. Orang punya masalah kok bisa damai, kok bisa lega. Orang punya masalah kok bisa bilang, hai Tovan, engkau berhenti. Ya, kok bisa? Ini adalah melampaui segala pengetahuan. Jadi kalau engkau menikmati Tuhan, engkau bisa mempunyai pengetahuan, mempunyai segala sesuatu yang melampaui pengetahuan. Jadi gak masuk akal gitu maksudnya. Jadi orang udah ditinggal suaminya. Suaminya udah kawin lagi. Sudah beranak lagi. Kok dia masih bisa tenang? Kenapa San? Kok bisa tenang? Kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Lah ini kemuliaan raja. Ya kan? Kita bisa tenang. Kenapa bisa tenang? Karena kita menikmati Tuhan. Lah, menikmati Tuhan itu untuk memberikan kenikmatan kepada Tuhan. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara punya anak, anakmu gelisah, saudara sebagai orang tua
senang atau gelisah? Nih, mau nanya sama maminya Wesley. Senang atau gelisah? Kalau lihat anaknya gelisah, maminya ikut gelisah enggak? Iya, sama. Kalau saudara-saudara, kalau kita gelisah, Tuhan itu gelisah. Kita sebagai saudara seiman, setubuh, yaitu sesama anggota tubuh Tuhan, ikut gelisah enggak? Ikut gelisah enggak? Gelisah. Gelisah. Kalau enggak ya saudara bukan satu kepala, banyak kepala. Ya, saudara mesti ini ya. Jadi kalau saudara itu menikmati Tuhan, saudara itu bisa mengenal kasih-Nya. Di tengah-tengah badai, saudara bisa tenang. Kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Kita bisa rasakan kasih-Nya Tuhan. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Masalah itu saudara, harusnya kita susah. Tapi kok kita bisa senang. Itulah kasih-Nya Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa. Ini Rasul Paulus berkata di dalam Efesus. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tadi kepenuhan Kristus, sekarang kepenuhan siapa? Allah. Luar biasa. Untuk apa tujuannya? Untuk mengekspresikan Allah. Jadi begini, kalau saudara di tengah-tengah badai, tujuannya apa? Kalau engkau tenang, orang lain supaya bilang, oh ada Allah di dalam dia. Sehingga orang lain akan datang. Gimana caranya di tengah badai saya bisa tenang? Amin saudara. Amin. Itu maksudnya. Kenaikan Yesus Kristus mempunyai tujuan. Setelah dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, setelah kita menjadikan Yesus sebagai kepala di dalam hidup kita, dia akan menjadi kenikmatan bagi kita. Saudara-saudara, sehingga kita bisa memberikan kenikmatan kepada Tuhan dan memberikan kenikmatan kepada sesama. Itu maksud kita memperingati hari kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini, siapa yang bersuka cita, angkat tanganmu. Siapa yang floating, gak usah angkat tangan juga apa-apa. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk. Ia akan datang kembali. Jadi, saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus naik, dia akan datang kembali. Nah, kenaikan Tuhan ke surga mengarah kepada kedatangannya kembali. Jadi kalau Tuhan Yesus naik, itu maksudnya lu lihat ya, itu kata Tuhan Yesus kasarnya ya kan. Nanti gue akan datang kembali. Nah, itu maksudnya. Ini bahasa preman ya saudara ya. Ya kan? Jadi kenaikan Tuhan ke surga mengarah kepada kedatangannya kembali. Nah, Tuhan Yesus kita peringati hari ini dia naik ke surga. Nah, nanti Tuhan Yesus datang kembali. Nah, masa kenaikannya sampai Tuhan Yesus kembali itu namanya adalah zaman kasih karunia. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga sampai nanti Tuhan Yesus turun ke bumi lagi, saudara-saudara, masa di antara kedua peristiwa ini adalah zaman kasih karunia. Saudara-saudara, masa di antara keduanya peristiwa ini adalah zaman kasih karunia. Sekarang ini zaman kemurahan, saudara. Jadi saudara berdosa seperti apapun, Tuhan ampuni engkau. Ya, asal jangan rajin berbuat dosa. Ya, bertobat, jangan berobat. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara berobat, saudara suka menghina Roh Kudus. Apa maksudnya menghina saudara? Mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, bukan Tuhan menolak saudara. Tapi Tuhan itu tidak bisa mengampuni saudara. Karena apa? Saudara akhirnya akan menghujat Roh Kudus. Apa artinya menghujat? Kalau saudara tolak, ya, saudara bertobat, terus bertobat,
Berobat lagi, murtad lagi, bertobat, murtad, bertobat, murtad. Saudara, itu kondisi saudara akan lebih buruk. Ya, setannya terlalu banyak, kata Robi. Setannya saking banyaknya namanya legion. Nah, saudara melepaskan diri dari legion itu susah. Jadi bukan Tuhan menolak saudara tidak mengampuni, tetapi karena saudara nggak bisa melepaskan diri dari setan. Itu yang saudara harus mengerti, pahami sungguh-sungguh. Kalau saudara biasa telat, jangan telat terus. Kalau tahu, ya, saya ngomong ini benar, ya, saya punya kesaksian. Ya, saya punya kesaksian. Saya nggak sebut namanya. Dosa itu menghadang kita. Ya, hati-hati dengan ini. Kalau saudara udah biasa nipu, seumur hidup akan nipu terus. Walaupun saudara bertobat, terus murtad, bertobat, murtad, setannya baliknya 7 kali, plus pokok, plus 7 kali, plus pokok lagi, plus 7 kali. Ini ada kesaksian saudara. Saya nggak sebut namanya, ya. Jadi saudara jangan rasan-rasan namanya, ya. Ya. Orang ini dari kecilnya suka kelahi sama kokohnya, pukul-pukulan hebat, sampai orang tuanya kebingungan. Ya, akhirnya dia kemudian, saudara-saudara, setelah dia jadi remaja besar, saudara, dia karena nggak suka sama orang itu dipukul. Akhirnya di sel, di polsek sama Polres. Ya. Saudara-saudara, yang terakhir ini, saudara-saudara, dia karena nggak suka, saudara, ada orang, ya saudara, yang ini nggak salah juga sebetulnya. Tapi ingat, dosa itu menghadang. Dipukullah dia, set. Saudara, padahal waktu dia itu mukul, karena dia itu, laki-laki itu menyakiti dia. Saudara-saudara, habis dipukul begitu, saudara, kemudian dia itu dikeroyok sama karyawannya. Begitu dikeroyok sama karyawannya, orang yang dipukul tadi, sebetulnya nggak dipukul, ditempeleng. Tapi saudara, karena dia sudah tenaganya full, karena ada karyawan-karyawannya, langsung dia ditonjok sampai sininya gosong. Sininya gosong, saudara. Udah tahu saudara gosong? Istrinya yang selingkuh sama pria tadi langsung datang nyekik dia, suaminya sendiri. Nah, sekarang dia ada di posisinya di Polres, menjadi tahanan polisi. Sebetulnya nggak salah dia. Ya. Jadi begini, maksud saya adalah, saudara salah apa nggak salah? Dosa yang suka memukul atau menempeleng orang itu, ya, atau yang saya suka bilang telat, dan apapun namanya, ya, entah saudara benar atau salah, dosa itu akan menghadang engkau terus. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, saya nggak ceritakan komplit, ya. Kalau saya ceritakan komplit, tapi itu maknanya. Jadi gini, kalau sekali engkau melawan orang tua, ini yang ini ya juga sama. Melawan orang tua, saudara. Dan orang tuanya itu, saudara-saudara, ya, ngelawan orang tuanya kan. Ya, dia, orang tua kan suka punya prinsip. Ya kan, dilawan sampai dia meninggal. Orang tuanya meninggalnya pun dia nggak ngerti. Ya, begitu saudara. Jadi, sampai dia putus sama kakaknya segala. Ya, jadi maksud saya ini saudara, kalau ada dosa, jangan sampai dosa itu menghadang saudara. Ya, kalau saudara bisa bertobat. Kalau nggak bisa bertobat juga nggak apa-apa. Amin. Loh, kok amin? Bertobat. Kok nggak bertobat nggak apa-apa ini. Oke ya. Oke. Nah, masa di antara kedua peristiwa ini adalah zaman kasih karunia. Supaya Kristus yang pneumatik. Apa pneumatik?
nanti sebentar kita lihat, yaitu Kristus itu adalah roh pemberi hayat. Ya, kita akan lihat dulu pneumatik itu apa. Pneumatik, arti lengkap pneumatik adalah ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan udara bertekanan. Ya, Tuhan Yesus itu sumber hayat. Next, di atasnya lagi, sebelumnya. Ya, Kristus itu adalah pneumatik. Apa Kristus pneumatik itu? Kristus itu adalah satu tekanan udara. Apa kok Yesus? Yesus tekanan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan tekanan udara. Jadi Yesus itu adalah roh pemberi hidup. Contoh, tekanan udara. Waktu Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya, setelah dia naik ke surga secara sembunyi-sembunyi, kemudian dia balik, bukan kalau nanti dia akan turun dengan cara yang sama, itu nanti dilihat semua orang. Tapi secara tersembunyi Tuhan Yesus sudah lakukan. Waktu dia bertemu sama Maria Magdalena, dikatakan, jangan jamah aku dulu. Sebab aku belum kembali kepada Bapa. Tapi setelah dia ketemu sama Bapa, saudara, dia ketemu sama murid-muridnya. Dia bilang apa? Lihat aku ini, lihat tanganku. Lihat lambungku. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai tenaga udara, ya, roh yang memberi hidup. Roh pemberi hidup. Bisa dilihat, roh pemberi hidup. Dia sebagai tenaga, sebagai udara, sebagai roh yang memberi hidup. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Nanti. Kalau dia datang secara apa? Terlihat oleh manusia. Sekarang sudah belum. Nah, Tuhan Yesus pada tenggang waktu zaman kasih karunia ini, Tuhan Yesus adalah roh pemberi hayat, roh pemberi kehidupan. Yaitu dengan cara menggembuskan nafasnya. Keren. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya kan? Tetapi Adam yang akhir, yaitu Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Yesus adalah roh pemberi hayat, roh pemberi hidup. Dengan menggembuskan udara, dengan menggembuskan nafas. Cocok nggak cocok? Oke, next. Wow, saya terpaksa harus potong ini. Dapat menerapkan penebusannya yang al-muhid. Ya, apa al-muhid? Nanti sebentar kita lihat. Ya, penebusannya itu yang melingkupi. Ya, jadi penebusannya itu untuk seluruh umat manusia yang mau percaya kepada dia. Ke atas umat pilihannya menjadi keselamatan mereka yang sempurna. Jadi bagi engkau dan saya yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya, membeli saudara dan saya dari tangan iblis, saudara-saudara, itu adalah keselamatan yang sempurna. Itu adalah penebusan yang al-muhid, yang melingkupi semuanya. Jadi nggak ada satupun di antara kita yang tidak ditebus. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak diselamatkan secara sempurna, kecuali saudara menolak. Oke. Dan supaya dia dapat menghasilkan serta membangun gereja. Saudara-saudara, dia melingkupi segala sesuatu untuk menghasilkan membangun gereja. Membangun gereja. Apa artinya gereja tadi? Adalah orang-orang yang bisa menikmati Allah dan bisa memberi kenikmatan kepada Allah dan memberi kenikmatan kepada Sesama. Apakah engkau gereja? Amin. Daniel? Puji Tuhan. Ya, saya lihat kamu ada kemajuan dari hari ke hari ya.
Maka itu saudara yang belum ikut som ya, supaya tidak sombong. Ya nggak apa-apa lah campur sama remaja dewasa muda, nggak apa-apa. Kita mesti belajar ya. Dulu Daniel kesusahan, saya tahu dia. Tapi lama-lama setelah ikut som, dia mulai kebuka ya. Saudara tahu nggak nonton BF itu saldo? Nonton BF itu dosa, saudara. Ya, itu zina. Jadi saudara jangan mau ngelihat yang namanya pornografi, ya. Jangan, supaya kenapa orang sembahyang kemudian nggak bisa hadirat Tuhan? Ya hadiratnya setan, ya kan? Nggak bisa terima hadirat Tuhan, tontonannya porno, ya kan? Kalau saudara bohong, sama. Ya orang bohong itu sama saudara, hadirat Tuhannya hilang langsung. Maka itu orang kalau sudah bohong atau apapun, pokoknya yang namanya dosa yang Roh Kudus ya, yang mendukakan Roh Kudus, nggak usah menghujat, mendukakan aja saudara. Ya lama-lama menghujat, karena setannya masuk terlalu banyak. Ya jangan bohong. Kalau anak-anak sekolah minggu, bohong itu dosa. Terus bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Betul ya? Ya. Kok nggak nyanyi? Oke ya. Dan supaya dia menghasilkan serta membangun gereja, yaitu tubuhnya, untuk mendirikan kepemerintahan Allah di bumi. Ya. Kita ini bukan nyuruh orang percaya sama Tuhan. Percaya dong, percaya. Kalau nggak percaya tak gorok. Enggak saudara. Caranya gimana? Kita hidup nikmat supaya kita bisa menikmatkan memberi kenikmatan pada Tuhan dan memberi kenikmatan kepada sesama. Coba next. Ya, arti al-muhit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang melingkungi segala-galanya, yaitu Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah yang memberikan penebusan bagi semua orang. Coba next satu lagi. Dengan cara yang sama saya tidak akan bahas karena waktunya sudah. Mari kita bangun berdiri saudara.